Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihis shalihat. Segala puji bagi Allah. Semoga harapan kita, semua yang kita lakukan menjadi tatimmu bi ni'matihis shalihat, bagian dari amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya yang duduk untuk mengaji, tapi juga yang sedang bikin kopi. Bukan hanya kemudian yang warawiri ke Masjid Hakul Yakin, tapi juga orang-orang yang mengingatkan kita terkait Masjid Hakul Yakin. Maka harapan besar kita ketika Allah percayakan kepada kita untuk bangun pagi, ini bukan perkara mudah. Ini bukan kebiasaan yang lumrah. Tapi ini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagian dari doa Rasul yang sejak lama dan hingga saat ini kita aminkan. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Luar biasa pagi hari ini kegiatan kita tak lain dan tak bukan adalah bagian dari doa baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Maka mudah-mudahan Allah terus cucurkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala abi ibn bani Hashim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzili wa huwa a'lamu bi muradih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus DKM Masjid Hakul Yakin beserta jajaran dan pengurusnya yang sudah peduli dengan proses beribadah kita, sehingga di pagi yang Allah berkahi, yang Rasul mengamini, maka kita tidak menjadi penonton, kita tidak menjadi komentator, tapi kita ada di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang berjasa atas Masjid Hakul Yakin ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq,
Beliau yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Para orang tua, para guru yang mohon maaf lahir batin, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, takzim kami kepada seluruh para orang tua. Inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Ketika kita masih berdekatan dengan orang-orang yang sering melaksanakan sholat, ya masih teh manis nyampe, ya ini baru alhamdulillah doang teh manis nyampe, ya entar lagi nasi uduk kayaknya sama semur jengkol ya. Ayahanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa keberadaan kita pagi hari ini adalah sangat luar biasa atas doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tauhid tidak mungkin kita ada di Masjid Hakul Yakin andai jikalau umpama Allah tak sayang dengan kita. Kan kalau kita duduk begini, Nabi ingatkan, nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan, wa ghasyat fihimur rahmah, Allah mudahkan segala urusan, wa haffaz bihimul malaikah, Allah perintahkan malaikat untuk membentangkan sayapnya mendoakan orang yang pagi harinya duduk bersimpuh di hadapannya. Yang menarik adalah yang terakhir, wa dzakarallahu fima indah, nama kita itu Allah masukkan dalam daftar hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 fima indah. Satu saat Allah akan sebutkan di depan makhluk-makhluk ciptaannya. Dan fakta yang tidak terbantahkan, pagi hari ini kita sudah masuk di dalamnya, dan tentunya wa dzakarallahu fima indah, nama kita termasuk yang dipilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Maka berkah itu adalah sesuatu cara Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh ulama-ulama tauhid. Bukan hanya kebaikan yang kita kenal ziyadatun alal khair. Kan sering kita dengar bahwa al-barakah, keberkah itu ziyadatun alal khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ulama tauhid lebih menyatakan bahwa berkah itu adalah cara Allah membahagiakan hambanya dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan penuh makna di dalamnya. Jadi berkah itu tidak ada urusan dengan banyak atau sedikit. Berkah itu tidak ada kaitan antara kaya dengan miskin, antara berlebihan harta, berkecukupan dengan kekurangan. Atau di beberapa tempat, di beberapa negara, kalau berbagi itu tidak melihat status sosial. Bahkan terkadang mohon maaf lahir batin, yang kekurangan justru yang lebih sering memberi. Yang berkecukupan terkadang terkesan lupa. Maka berkah ini sekali lagi tidak ada kaitan dengan hal yang berbau materi. Maka ulama tauhid mendefinisikan yang namanya berkah itu adalah sesuatu yang secara
kualitas itu lebih ketimbang kuantitasnya. Bentuknya secara kualitas itu melebihi manfaatnya daripada kuantitasnya. Ada saatnya kita punya uang 10.000 doang di kantong kita, tapi alhamdulillah sampai esok hari istri kita masih tersenyum, anak kita pun masih nempel dengan kita. Tapi ada saatnya kita punya uang 100.000 di kantong, tapi kita deg-degan, gelisah, bahkan berpikir hal-hal yang macam-macam, padahal 100.000 itu belum kepake. Tapi kita sudah khawatir dengan kenyataan dan kehidupan mendatang. Padahal ada 10.000 itu bisa kita gunakan sampai esok hari. Nah, maka sekali lagi berkah itu adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala membahagiakan umatnya dengan cara sesuatu itu secara kualitas melebihi dari kuantitasnya. Contoh, ini teh manis. Mungkin sekilas seperti teh manis saja. Tapi ada orang yang tidak minum teh manis kecuali dibuatin sama orang. Ada orang yang tidak ngopi kecuali kalau dibikinin kopi dia minum. Maka begitu ada kopi, ada teh manis, itu nikmatnya luar biasa. Berbeda ketimbang orang yang dikit-dikit bikin teh manis, dikit-dikit ngopi, di rumah RT ngopi, di rumah RW ngopi, di rumah DKM ngopi. Apalagi sekarang banyak caleg ngopi, mulai ngopi. Ini artinya bahwa keberkahan itu seperti yang digambarkan Rasul dalam satu hadis yang sahih, la taqumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akhiri hidup kita, bahkan nanti in the last of the world, ya, hari terakhir dalam dunia ini, kecuali yataqarrabaz zaman, waktu itu terasa berdekatan, waktu itu terasa cepat. Wa takuna sanatu kasyahri, hidup setahun seperti sebulan. Wa takuna syahru, hidup sebulan kal jum'ati, sebulan seperti sepekan. Makanya kalau kita sholat Jumat itu bukan sholat Jumat, tapi Jumu'ah. Begitu Allah sampaikan, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati. Bukan Jum'ati tapi Jumu'ati. Sholatnya sholat Jumu'ah, tapi tempatnya, waktunya itu Jum'ah. Maka watakuna syahru, hidup sebulan kal Jum'ati, seperti sepekan, seperti seminggu. Watakunal Jum'ati kal Jumu'ati, hidup sepekan seperti hidup sehari. Jumu'ah, hidup sepekan seperti hidup sehari. Watakunal Jumu'ati kasaati, hidup satu hari itu seperti hidup 1 jam. Dan hidup 1 jam itu seperti jerami yang menggunung di depan kita, ketika tersulut api langsung habis tak berbekas. Maka Imam Nawawi dalam Al-Minhaj Libnil Hajjaj, syarah Sahih Muslim, ada kitab namanya Al-Minhaj Libnil Hajjaj, penjelasan terkait Sahih Muslim. Kita tahu ada Sahih Bukhari, ya, itu penjelasannya adalah Fathul Bari. Dulu zaman Pak SBY sering sekali kitab ini dibaca di Monas.
Ya, setiap malam minggu dibaca itu semonas baca Fathul Bari. Waktu itu yang mengajar adalah Syekh Munzir Al-Musawa. Habib Munzir Al-Musawa yang menggagas majelis Rasulullah. Kalau tidak di Monas, di Kidodol. Ya, di Kidodol itu bis asar. Nanti maghribnya pindah ke Pancoran. Nanti malamnya itu pindah ke Monas. Imam Bukhari dijelaskan dengan Fathul Bari, Imam Muslim dijelaskan dengan Al-Minhaj Limil Hajjaj. Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa waktu yang kelihatan cepat berlalu itu setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti hari, sehari seperti sejam, sejam seperti jerami yang dibakar. Ternyata sama waktu yang ada di zaman Rasul dengan kita sekarang ini. Tidak ada perbedaan ketika Rasul menyatakan hidup setahun seperti sebulan, dengan hari ini tidak ada bedanya, sama meskipun terasa cepat berlalu. Hidup setahun di zaman Rasul yang kita bilang sekarang 365 hari, sama zaman Rasul. Hidup zaman Rasul ketika Rasul dipersekusi dari Mekah ke Madinah, dan di Madinah yang belum tahu waktu itu ketika Rasul wafat, kemudian disambung oleh Abu Bakar dan Umar dengan pengikraran tahun Hijriah, sama baik itu sebelum Hijriah maupun setelah Hijrah. Tidak ada yang beda. Tapi kenapa dulu ketika kita mohon maaf lahir batin belum seperti ini kehidupan kita, tahun 80-an lah, yang kalau subuh itu hanya satu yang kita dengar, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi. Di RRI, di TPRI itu saja, belum ada tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha, belum ada busyra lana nilnamuna. Yang ada hanyalah pengakuan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak pantas kita di surganya Allah, tapi kita tak kuat di nerakanya Allah. Setiap ada lampu pasti ada deres, ada pengajian, ada marhabanan, ada baca Quran. Tapi sekarang lampunya terang, ya kan? Tapi jarang yang kemudian juga melakukan aktivitas keagamaan. Ini artinya bahwa hidup itu setahun seperti sebulan. Kenapa terasa cepat? Karena Allah angkat keberkahan. Jadi ada keberkahan yang hilang. Kalau dulu kita sebentar-sebentar istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita sekarang sebentar-sebentar lihat WhatsApp. Dilihat WhatsApp-nya. Awalnya cuma mau lihat WhatsApp doang, tapi lama-lama setengah jam itu. Padahal kata Nabi kita tidak usah baca kemudian Al-Baqarah full, Ali Imran full, An-Nisa full. Cukup kita baca Al-Ikhlas 3 kali, maka faka'anna makhatmil Quran. Kita seperti sedang menghatamkan Al-Quran. Bisa dibayangkan kalau 1 menit saja itu insya Allah bisa kita qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1 menit kayaknya bisa 3 kali. Bayangkan kita baca WhatsApp yang kadang-kadang mohon maaf lahir batin, isinya kadang-kadang di grup ya. Kalau di grup itu kadang-kadang ya ada yang memotivasi, ada juga yang memang warawiri. Maka kebijakan kita adalah memilah dan memilih.
Karena apa? Ada keberkahan yang bisa jadi Allah angkat dan jauh dari kehidupan kita. Harusnya kita bisa baca suratul Ikhlas 3 kali, khatam Quran. Ini setengah jam kita belum apa-apa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lampu merah, di mana saja, itu seringkali kita lupa dengan keberkahan yang Allah berikan dari waktu kita. Maka di Irak ada namanya orang soleh, wali besar, yang sering kita sebut namanya dan sering kita dengar namanya adalah Ibrahim bin Adham. Kalau kita baca kitab-kitab Imam Nawawi, baik itu Nasaihul Ibad atau itu Hidayatuz Zain, itu seringkali disebut yang namanya Ibrahim bin Adham. Qala Ibrahim bin Adham, telah menyatakan Ibrahim bin Adham. Ini orang soleh yang luar biasa, yang luar biasanya murid-muridnya itu seringkali berdiskusi dan berdialog, dan selalu dijawab dan terpenuhi apa yang dipertanyakan oleh murid-muridnya. Suatu ketika muridnya ini nanya terkait keberkahan, bahwa muridnya tidak percaya dengan yang namanya keberkahan, bahwa orang dinyatakan nyaman hidup sukses ketika semua bisa digapai. Ketika itu terpenuhi unsurnya, maka hidup menjadi nyaman. Tidaklah kemudian bisa terpikirkan bahwa kemudian berkah itu tidak ada kaitannya dengan materi. Berkah itu tidak ada urusan dengan banyak atau sedikit. Menurut muridnya kalau banyak itulah berkah. Kalau sedikit berkah bagaimana caranya? Maka Ibrahim bin Adham menjawab ini hanya dengan melihat, memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muridnya bertanya bagaimana cara melihat keberkahan, Ibrahim bin Adham mengingatkan, tidak usah kau hatamkan Quran, tidak usah kau hafalkan hadis yang banyak. Cukup untuk mengetahui keberkahan, memahami keberkahan hanya dengan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ciptaan Allah yang mana yang mesti aku lihat? Ditunjukkan oleh Ibrahim bin Adham 2 makhluk yang diciptakan Allah, yang satu kambing, yang satu anjing. Kata Ibrahim bin Adham kepada muridnya, coba secara lahiriah, nasab satu, nasab anjing dengan kambing kira-kira lebih mulia mana? Kira-kira lebih mulia mana Pak? Anjing sama kambing? Kira-kira ini ya, kambing ya. Kambing apa anjing nih? Kambing ya. Menurut muridnya ternyata yang lebih mulia nasabnya itu bukan kambing tapi anjing. Kenapa anjing itu lebih mulia? Karena engkongnya anjing, kakek moyangnya anjing itu udah masuk surga duluan. Ada yang namanya Genesio. Genesio ini hidup di antara orang-orang yang baik-baik ya. Dia memperhatikan Maximilian. Maximilian ini adalah penasehat utama dari kerajaan Romawi kuno, di mana saat itu orang harus menyembah pemerintahan. Tapi Maximilian sebagai penasehat utama tidak mau nyembah. Dia memilih menyembah yang punya alam semesta. Ini diperhatikan oleh Genesio. Anjing itu mampu menangkap perlakuan baik dan tidak baik. Yang akhirnya Maximilian ini pergi ke Jabal Rahim. Jadi ada gunung ya di Aman. Nanti bapak-bapak kalau umroh itu kalau ada
transit ya atau city tour di Aman itu boleh juga, bagus. Bagusnya apa? Saya beberapa kali ke sana tidak ada sampah di jalan. Bersih, tertata rapi, bahkan rajanya itu rumahnya biasa banget. Tapi kotaknya bersih dan teratur. Nah ini Maximilian itu naik ke Jabal Rahim. Ini Genesio ikut memuja dan memuji yang memiliki zat yang punya kekuatan terhadap alam semesta. Yang kemudian dalam Al-Kahfi ada 7 orang yang Allah kemudian wafatkan. Genesio disebutkan oleh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Quranil Azim atau yang kita kenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Itu si Genesio diwafatkan bersama Maximilian. Dan ketika Maximilian bangkit setelah 300 tahun diwafatkan, Genesio juga ikut bangkit. Setelah itu ke pasar beli makanan, duitnya udah kuno, kemudian diketahui wafat lagi. Genesio ikut lagi wafat. Bahkan di Tafsir Munir punyanya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Kalau Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ini memang Al-Turos, Al-Qudama, orang-orang terdahulu. Tapi Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili juga seangkatan dengan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi yang belum lama wafat, dan kedua-duanya adalah lulusan terbaik dari Al-Azhar University, dan itu menyatakan bahwa dalam kitab Tafsir Al-Munir, Genesio nanti akan dibangkitkan bersama Maximilian. Ini artinya bahwa bapak moyangnya anjing itu sudah di surga. Maka kalau nanti kita keluar Masjid Hakul Yakin, itu kalau ada anjing itu jangan langsung dibagel. Oh, dibagel Pak, ambil batu mau nimpah aja. Kata anjing, entar dulu, ini saya keturunan anjing soleh. Tadi juga dari Masjid Al-Hakul Yakin juga sama kita. Yang nggak soleh yang di jalanan ya, yang kalau malam keluyuran. Ya. Ini artinya bahwa secara nasab, ya kan, dinyatakan bahwa ada fakta kakek moyang dari anjing ini sudah bersama Maximilian dan sudah Allah wafatkan, nanti dibangkitkan bersama Ashabul Kahfi. Sebaliknya, kambing itu menjadi fida, menjadi tebusan. Dia ada di surga tapi dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ismail itu harus menerima kenyataan mimpi dari ayahnya Ibrahim, sehingga fafadainahu bidzibhin azim. Ketika itu golok pisau udah kelihatan di mata, ini jalan dia. Nah ini mata melihat dan melewati mata, itu artinya tinggal eksekusi saja. Maka Allah ganti dengan apa? Bidzibhin azim, dengan kambing. Ini artinya bahwa yang pertama secara nasab, yang kedua secara keilmuan. Anjing ini bisa merubah sesuatu yang haram itu menjadi halal. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Ini kita kadang-kadang surat Al-Maidah hafalnya cuman ayat 51 doangan. Di mana-mana ayat 51, di mana-mana ayat 51, padahal masih ada ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 Allah bicara hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan buat kita makanan dan minuman yang konotasinya darah, bangkai, kemudian sesuatu yang disembelih li ghairillah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita Idul Adha itu masing-masing mengasah goloknya, mengasah pisaunya. Silahkan. Cara menyembelih secara syariat diperbolehkan dengan apa? Dengan cara yang tajam, setajam-tajamnya.
boleh dari apa saja, kecuali satu saja, ilah ya bi'azamin, kecuali jangan pernah mengasah dari tulang. Bapak ketemu gading gajah misalnya, ya, keras itu semakin diasah semakin tajam dia nggak boleh buat nyembeli. Kenapa? Karena dia bagian dari tulang. Maka kita nggak boleh nyembeli ayam pakai kuku. Ada beberapa tempat, mohon maaf ya, nyembeli itu pakai kuku, kukunya tajam. Bukan dengan alat kuku, kukunya yang tajam. Maka tidak boleh. Kenapa? Ini bagian dari tulang. Semua boleh, besi, baja, mungkin bangku. Nih bangku nggak ada pisau lagi, sisa bangku kita asah boleh, tapi nggak boleh kemudian kita angkat itu dengan cara yang bagian dari tulang. Maka Allah sampaikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat mereka, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka beriman dan mau menuntut ilmu. Darajat, beberapa derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk anjing. Bapak kalau masih ingat, lewat jalan Simatupang itu setelah Pondok Pinang ada 2 sekolah bonafit di situ. Yang satu Cikal, yang satu High School. Kalau kita khotib Jumat di situ di Cikal harus pakai bahasa Inggris. Di sebelahnya High School harus pakai bahasa Perancis. Kita bilang kalau Inggris mah yes no mah ayo aja. Man kalau Perancis rada ribet, ustadz yang belajar. Jadi kita suruh belajar bahasa Perancis agar apa? Khutbahnya pakai Perancis. Ini 2 sekolah ini kalau pagi kita lihat mobil datang, orang turun. Nggak ada yang parkir, mobil datang, orang turun. Sambil jalan, makanya bikin macet. Nanti sore mobil datang, orang naik. Mobil datang, orang naik. Pagi mau yang depan mau yang belakang nih 2 bersebelahan. Pagi mobil datang orang turun, mobil datang orang turun. Siang atau sore mobil datang orang naik. Tapi di sebelahnya itu ada Andara. Belok dikit saja dari High School, ya kan? Saya perhatiin mobil datang anjing turun. Mobil datang anjing turun. Pagi. Nanti sore mobil datang anjing naik. Mobil datang anjing naik. Itu karena saya sering lewat situ, karena ada beberapa jamaah itu tinggal di Andara. Saya tanya satpamnya, ini apaan kalau pagi mobil jalan anjing turun, sore mobil jalan anjing naik? Oh ini sekolahan anjing pak. Lah emang anjing ada sekolahannya? Lah ada, bapak kurang piknik. Ternyata anjing itu ada sekolahannya. Sampai saya datengin itu, luar biasa. Uang pangkalnya sekolahan anjing itu 75 juta. Uang pangkalnya doang. Itu kalau sekolah di tempat saya ada TK, ada dinia, itu 75 juta, itu 7 turunan. Udah gitu ustadznya anjing, gurunya anjing maksudnya, ya kan ustadz guru itu. Ustadznya anjing necis, pakai jas, pakai dasi, pakai pantopel. Wangi-wangi. Saya tanya bagaimana mengetahui anjing yang pinter, berilmu dengan anjing yang mohon maaf nggak berilmu, bodoh. Gampang pak. Nih saya tunjukin, dipanggil 3. Saya lupa namanya, boy atau siapa itu, 3 dipanggil. Itu kan anjing banyak. Itu dipanggil 3 nama, datang dia. Dari mana anjing ini tahu dia namanya itu? Tapi datang 3. Bapak mau apa? Saya lihat ada burung lewat. Tuh burung itu bisa nggak? Gitu. Jangan yang jauh-jauh pak, yang dekat aja. Nah itu ada burung lagi nengger. Ya. Bisa nggak itu? Bisa pak. Bapak tunjuk dulu burung yang mana? Yang itu misalnya. Silakan pak tunjuk. Tunjuk burungnya. Kemudian taruh di mata bapak.
tunjukin ke siapa di antara tiga ini. Kalau kita bilang yang tiga ini salah satunya, dia akan bilang, oh, itu artinya oke, bos. Ya. Jadi yang dua akan diam. Kalau tangan kita menunjuk salah satunya, dan dia kemudian akan bergerak. Ya. Ketika dia, oh, oke, bos, burung itu saya ambil buat bos, aman. Itu ternyata begitu diambil burungnya, mohon maaf, itu kan agak jauh. Itu begitu kena burungnya, dia nggak makan itu burung. Maka menurut Imam Syafi'i, ketika anjing menggigit, ya, ketika kita tahu ini anjing yang berbeda dengan anjing dalam surat Al-Maidah, anjing-anjing yang sufaha, anjing-anjing yang bodoh, tidak terdidik, tidak punya ilmu, itu disebut dengan kalbun. Kalau yang terdidik, dia punya keilmuan, terlatih, dia disebutnya mukallibin. Nah, beda. Ini kalbun. Kalau yang diangkat derajatnya punya keilmuan, itu namanya mukallibin. Itu Imam Syafi'i, begitu kalau ada anjing yang kemudian berburu, ditepuk dulu sebelah kanannya dengan baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti buruannya itu, mangsanya itu bisa halal dan bisa haram. Bagaimana caranya? Kan udah bismillah di awal. Dilihat hasilnya. Islam melihat proses dan hasilnya. Begitu hasilnya dilihat, kalau anjing ini tidak memakan, maka dia menjadi bidzibhin sahih. Itu mengganti penyembelihan secara syariat. Gigi ini kan bagian tulang, betul Pak? Kan tadi nggak boleh kita nyembeli pakai tulang, betul? Tapi ketika dia terlatih, sebab ada beberapa mangsa yang nggak bisa disembeli. Contoh bapak-bapak kalau berangkat ke Mandalika, ya, lihat trek, ya kan? Bagaimana sering orang berangkat ke Mandalika, itu biasanya habis lihat pertandingan di Mandalika itu banyak rusa. Bagaimana coba untuk menyembelih rusa? Mereka kemudian pakai anjing yang sudah terlatih, anjing pemburu ini. Nah, itu ketika digigit dia, ya, kelihatan ketika digigit, karena dia tugasnya hanya menggigit, ketika tidak dimakan sama dia, itu menjadi halal. Mengganti dari apa? Tadi wa madzuhiba li ghairillah, menyembelih selain Allah. Karena baca bismillah kemudian terlatih, itu jadi boleh menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau dia gigit kemudian dia makan, dicobain dikit, nah itu menjadi tidak halal. Ini artinya bahwa secara keilmuan, ya kan, anjing ini dalam surat Al-Maidah yang disebutkan mukallibin, bukan kalbun. Mukallibin itu mampu mengubah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Kira-kira antara kambing sama anjing itu kerenan mana jogrogannya, penampilannya? Kerenan anjing apa kerenan kambing? Kira-kira ini anjing ya Pak ya? Coba Bapak kalau ke bandara, ya, ke bandara itu banyak polisi, brimob, security. Itu ada anjing AK-19 yang harganya 2 miliar. Coba di bandara, orang sekurus apapun itu security, itu kalau udah pegang K19, keren dilihat ya, anjing 2 miliar. Tapi kalau orangnya brimob, gede, tinggi, badannya six pack, ya kan, yang dipegang kambing, kira-kira gimana? Kata gitu, stres ini orang, ya kan, di bandara megangnya kambing, diketawain orang. Tapi kalau di bandara orangnya kurus, itu megang anjing K19 jadi keren. Karena apa? Anjingnya terlatih, harganya 2 miliar. Itu anjing. Yang keempat, populasi anjing dengan kambing. Kalau ada anjing yang perempuan dengan kambing yang perempuan, kira-kira kalau lahiran banyakan yang mana? Banyakan kambing atau banyakan anjing?
Kebanyakan anjing. Kambing paling lahirnya 2 saja. Kalau nanti siang ada kambing yang beranaknya 3, itu bapak-bapak cepet-cepet ambil wudhu dan sholat zuhur. Karena apa? Kemungkinan kiamat dekat itu. Karena di mana-mana kambing itu paling 2, sekalipun 3 yang satu harus ngalah. Beda sama anjing. Anjing kalau lahir 8, ya 9, 8, 9. Ini artinya bahwa populasinya lebih banyak anjing ketimbang kambing. Tapi disebutkan oleh Ibrahim bin Adham bahwa yang populasinya banyak, kelihatannya keren, dan keilmuannya juga bisa mengubah hukum Allah, ini jarang kita ketemukan dan kalah ratingnya di hadapan manusia ketimbang kambing. Kambing jam segini Pak udah pada mati, padahal lahirnya cuma 2, tapi kalau subuh udah pada disembelih-sembelihin. Bapak-bapak kalau petukangan tuh ada pasar petukangan, sebelahnya ada steam jagal steam. Nama steam tuh Cimotor tuh jagal. Kenapa dinamain jagal steam? Karena kalau subuh begini udah antri tuh motor, sekali bawa bukan 2-3 kambing, 5, kadang-kadang 7. Itu berapa kambing yang mati. Apalagi kemarin Maulid Kebuli, ya kan. Semakin banyak Maulid itu semakin banyak kambing pada mati. Jadi musuh terbesar kambing itu Maulid. Ya kan, Maulid nih, itu kambing, mati lagi nih gua nih. Ya kan. Kata kambing boleh aja sih, cinta Nabi boleh. Cuman jangan gua digorok mulu dong, kan begitu. Lihat akekah, yang dicari apa? Daging kambing apa daging anjing? Kambing. Catering, ada pernikahan, ada peresmian gedung, itu cateringnya 2 aja. Mau rendang kambing atau sapi? Belum pernah. Rendang anjing belum ada. Bapak ntar malam minggu nih ada cucu main, ya kan, kerabat main, ya sore-sore itu Madura itu kalau hari Sabtu jam 4 udah buka. Beda hari biasa jam 5, jam 4 udah buka dia karena malam minggu rame. Bapak datang ke situ tanya, "Cak, diremah, Cak?" Ya kan. Tanya, "Ini daging kambing apa daging anjing?" Itu kalau bapak nanya begitu, sampean mau belanja apa mau ngajak ribut? Ya. Pasti yang dibeli adalah kambing, bukan anjing. Ibu-ibu kalau di pasar nanya, "Pak, yang daging kambing sebelah mana ya?" "Sebelah sana." Belum pernah pagi-pagi, "Pak, di mana ya daging anjing dijual?" Nggak pernah. Artinya secara populasi lebih sedikit, tapi ya kan kebutuhan di manusia lebih banyak mati, tapi di sana ada tetap eksis. Di mana bapak datang ke peternakan kambing itu rame, banyak. Kenapa kata Ibrahim bin Adham? Karena ada keberkahan. Kambing dapat berkah dari Allah, anjing tidak dapat berkah. Tuh kita mikir lama tuh karena ceritanya panjang, ya penjelasannya panjang, disebutkan oleh beliau di antaranya kenapa kambing itu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kambing kalau sudah maghrib menjelang isya dia harus ada di kandang. Kalau sudah isya tidur. Ini saya sudah konfirmasi ke beberapa tempat yang ada kambingnya. Bahkan saya ketemu sama Pak Haji Duloh, tukang ngawinin kambing. Dia tukang ngawinin kambing sama tukang ngebiri kambing. Terus sampai saya tanya, ada enggak kalau setelah isya kambing itu kelayaban? Enggak ada, Ustaz. Kambing itu kalau udah maghrib standby, harus di kandang. Kenapa? Isya-nya dia tidur. Jadi kalau maghrib kemudian dia pulang ke kandang, kambing ini dia ngelihat ada janda, itu dia nggak datengin malamnya, cuman diapalin doang, kandangnya di situ. Besok baru eksekusinya. Tapi
kalau sudah jam 3 malam, nah jam 3 malam, wabil asharihum yastaghfirun, waktu-waktu sahur, ashar, di mana Allah panggil malaikatnya, hal minhum yastaghfirun, cari hambaku yang beristighfar, fa astaghfirullah, aku ampuni dosanya. Allah panggil malaikatnya, hal minhum yurzakun, cari hambaku yang mencari rezeki, fa arzukulah, dan aku kasih rezeki kepadanya. Kambing itu kalau udah jam 3, setengah 4 bangun. Nggak ada sejarahnya subuh-subuh kambing tidur, nggak ada. Inilah keberkahan yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Beda sama anjing. Anjing kalau habis isya itu kelayaban. Saya tinggal di Joglo, sebelah botanikal itu ada magnolia. Tembok saya itu hanya dibatasi dengan tembok magnolia. Cuman kudanya magnolia masih lewat depan rumah saya. Kuda, kadang-kadang burung-burung yang aneh, ada burung gagak, burung apa. Di depan saya masih ada pohon jengkol sama pohon capi. Jadi masih banyak kadang-kadang yang suka nengger di situ. Itu kadang-kadang mohon maaf, anjingnya juga suka lewat. Itu anjing mohon maaf kalau habis isya jam 8, jam 9, jam 10 nggak ada yang ngantuk. Keliaran aja. Tapi kalau saya keluar mau kuliah subuh jam 3, setengah 4, itu anjing pada tidur. Nggak ada anjing yang melek begini, nggak ada, tidur semua. Makanya kalau kita habis isya nggak ngantuk. Jam 9, jam 10 nggak ngantuk. Jam 11 seger. Jam 2 tambah seger, nggak ngantuk. Jam 3-nya mulai ngantuk, berarti kita anjing. Coba lihat itu. Jam 1, jam 2, itu anjing pada keliaran. Ada yang banting kartu, prak, balak 4, ya kan? Anjing ada yang minum. Itu banyak anjing berkeliaran. Tapi kalau udah jam 3, setengah 4, itu yang pada banting kartu, yang pada mabuk, hilang. Kenapa? DNA-nya itu jangan-jangan DNA anjing. Tapi kambing jam 3 bangun. Inilah keberkahan yang disampaikan Ibrahim bin Adham. Maka ada orang mohon maaf tukang ojek doang. Belum lama kita lihat tukang beca, tapi anaknya diantarin wisuda pakai beca. Dan anaknya kemudian sekarang sudah selesai S3. Anak tukang beca, tapi anaknya S3. Ada orang mohon maaf lahir batin, cuma ngojek doang, tapi anaknya yang satu udah selesai, yang satu semester 3, yang satu baru masuk. Kan mahal biayanya. Tapi Allah tunjukkan faktanya, beliau juga mampu mengawal keluarganya. Ada orang mohon maaf lahir batin, kata yang di mobil Mercy, enak ya itu. Ya, di pangkalan ojek bisa ngantuk merem. Ya. Dia doa, ya Allah, ya kan? Saya pengen begitu tuh. Kata yang di pangkalan ojek enak, yang di Mercy bisa duduk, ya kan? Padahal maaf, yang di situ yang ngantuk-ngantuk karena kecapean mikirin utang. Yang di Mercy berdoa, ya Allah saya pengen kayak begitu. Akhirnya kebanyakan utang. Ada orang mohon maaf beli kasur enak empuk, tapi nggak bisa tidur di kasur. Matanya kering aja. Tapi ada orang nggak mampu beli kasur, di mana aja merem. Asal nemu senderan di masjid nyender merem. Apalagi khotib Jumat tuh, udah nyari posisi terenak, mana yang enak nih posisinya, merem. Yang lebih nikmat lagi di lampu merah, kan merah tuh, berhenti dia, udah hijau di klakson, tenang aja, berarti dia lagi tidur. Di saat orang matanya gelisah, matanya kering, minum obat tidur nggak bisa tidur, tapi ada orang yang sebentar saja itu indah dunia. Maka itulah keberkahan. Maka mudah-mudahan kita mohon maaf lahir batin. Di luar sana Pak, saya ketemu anak muda seger luar biasa, tapi nggak nyampe. Yuk, nih
Di jam segini masih nongkrong aja nggak ke masjid. Duluan Pak Haji, ya kita belakangan aja, ntar udah tuaan dikit. Kalau udah tuaan dikit, kalau tua, kalau nggak sampai tua. Tapi di sini alhamdulillah orang tua kita ini menunjukkan keberkahan. Biar kata mohon maaf secara fisik berkurang. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang Allah panjangkan umurnya, Allah kurangi fungsi tubuhnya, tapi masih datang, masih ada di Masjid Haqqul Yakin. Mudah-mudahan kita semakin tua, ya, banyak yang muda-muda belajar kepada kita terkait kehidupan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Saudara kita di Palestina meskipun membabi buta, mohon maaf lahir batin, membabi buta. Kenapa membabi buta? Kalau kita kehujanan terus aus, hujan deras belum sampai rumah aus, kita mangap begini enak gak Pak? Aus banget nih, di bawah pohonan kita ngaup, mau pulang belum nyampe, kita aus bener, mangap begini enak gak? Enak, ada yang masuk-masuk seger, karena kita mau minum gak ada air. Tapi di Palestina mohon maaf lahir batin, orang yang lagi hujan dia mangap, ditangkep-tangkepin. Ada baskom nggak kepake, hujan nadangin air, ditangkep-tangkepin. Dengan apa? Melanggar Amnesty International tahun 1967. Apa katanya? Bahwa semua yang ada di dataran Gaza itu adalah milik Israel. Padahal air hujan milik siapa? Allah. Sampai air hujan segitunya. Ini artinya mudah-mudahan saudara kita kekeringan, kekurangan, tapi masih bertahan hidup, masih luar biasa semangatnya. Ini artinya bahwa ada Allah berikan keberkahan. Mudah-mudahan hidup kita tambah berkah, tambah bermanfaat. Allah semakin kita tua, semakin Allah bahagiakan kita. Bahagia nikmat beribadah, bahagia nikmat baca Quran, bahagia berangkat ke masjid, dan bahagia melihat anak cucu kita dalam keadaan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebih yang mohon maaf. Faqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarhal lisan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Usikum manafsib taqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita doa. Nggak ada ya Pak? Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kita mudah-mudahan keluar dari Masjid Haqqul Yakin, Allah gugurkan kesalahan, kehilafan, sehingga mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam sisa-sisa umur kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hada jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la tajal alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kajian subuh kami ini yang maksum. Kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami. Jangan kau jadikan yang mahrum sia-sia di hadapanmu ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami akhir hidup kami, akhir amal kami, akhir segala aktivitas kami atas ridho husnul khatimahmu ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kepadamulah kami memuja dan memuji. Wa ilaikal mustaka, ya Allah, kepadamulah kami mengadu ya Allah. Wa ilaikal musta'an, ya Allah, kepadamulah kami meminta tolong ya Allah. Maka berikanlah kebaikan-kebaikan di akhir hayat kami ya Allah ya rabbal alamin. Allah mansuril mujahirina wa ikhwanana fi Filistin. Ya Allah,
berikanlah pertolongan kepada saudara kami di Palestina ya Allah, fi Gaza wa fi Dafa wa Bayan ya Allah, baik di Gaza tepi barat dan semuanya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sahil umurana wa umur walidaina wa umur masjidina hada ya Allah, masjid hakul yakin madan makis samawati wal ard. Ya Allah, berikanlah kemudahan, keberkahan, anugerah inayah kepada guru kami, orang tua kami yang ada di masjid hakul yakin ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghaffar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.